Setelah sebelumnya Xiaoyan berhasil menyempurnakan boneka siluman tingkat bumi yang terbentuk dari mayat iblis hantu. Dia lalu bergegas mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan untuk menyuling pil tingkat 7 yang dia janjikan kepada Medusa. Setelah itu Xiaoyan kemudian pergi ke sebuah area khusus di Akademi Jianan untuk lebih memastikan tidak akan ada gangguan yang muncul. Begitu berita bahwa Xiaoyan akan menyuling pil obat tingkat 7 menyebar, para tetua termasuk tetua Sukian, dokter peri kecil dan yang lainnya pun seketika terbang mendekati area tersebut. Berita ini jelas membuat seluruh murid Akademi gempar dan merasa sangat antusias. Jika Xiaoyan sampai berhasil, maka dia secara alami akan menjadi murid terbaik yang ada sejak Akademi ini didirikan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tampak bersiap untuk memulai proses pembuatan pil. Selang beberapa waktu dia lalu mengeluarkan kuali obat andalannya dan mulai memasukkan bahan obat satu persatu. Tentu saja Xiaoyan membutuhkan usaha ekstra untuk mengumpulkan bahan-bahan langka ini. Setelah tahap awal berhasil diselesaikan, Xiaoyan lalu mulai menambahkan bahan obat utama yang diperlukan. Di bawah pembakaran api hijau giok, semua bahan langka ini pun perlahan melunak dan berubah menjadi cairan obat yang sangat murni. Xiaoyan juga menambahkan setetes esensi darah yang didapatkan dari mayat Magical Beast tingkat 7 sebelumnya. Begitu bahan-bahan ini bercampur di dalam kuali, goncangan yang cukup kuat pun terus terjadi. Pada momen ini Xiaoyan bahkan tampak mulai kesulitan untuk mengendalikan gejolak di dalam kuali obat tersebut. Meski kemampuan alkemisnya saat ini belum mencapai tingkat 7, tetapi dengan ketenangan serta fokus yang dimilikinya, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menyatukan semua bahan itu menjadi satu. Singkat cerita, pembakaran pun terus berlanjut lebih dari 1 minggu lamanya. Hingga akhirnya embrio pil pun kini telah terbentuk sempurna. Dan hanya tersisa langkah terakhir yaitu pembentukan pil. Selama proses ini berlangsung, aroma pil yang sangat harum pun samar-samar mulai menyebar ke segala arah. Tepat ketika pil obat akan terbentuk, awan hitam pun seketika menutupi langit Akademi Jianan, yang menandakan kalau petaka petir akan segera muncul. Fenomena alam ini jelas membuat semua orang khawatir dengan keselamatan Xiaoyan. Untuk mengantisipasi bencana tersebut, tetua Sukian lantas memerintahkan para tetua agar secepatnya membentuk formasi untuk melindungi Akademi Jianan. Tak lama kemudian gemuruh petir maha dahsyat pun perlahan muncul dari balik awan hitam. Xiaoyan jelas mengerti kalau serangan petir yang muncul kemungkinan tidak akan bisa diblokir dengan serangan biasa. Dan benar saja setelah dia mengerahkan teknik 6 penguasa bahkan mantra segel sekalipun, semua teknik mematikan ini masih tidak cukup untuk menghentikan fenomena petir tersebut. Di momen kritis ini Xiaoyan tampak teringat sesuatu dan segera mengepalkan tinju di tangannya. Dalam sekejap boneka siluman tingkat bumi pun muncul di langit dan langsung menampung semua petir yang menyambar ke arah Xiaoyan. Kejadian ini secara alami membuat tetua Sukian dan juga dokter perkecil terkejut bukan main. Menurut penglihatan mereka, boneka siluman yang dikeluarkan Xiaoyan itu setidaknya berada di bintang 5 atau 6 dozong. Selang beberapa waktu, gelombang petir kedua pun kembali muncul dan menargetkan Xiaoyan. Beruntung boneka siluman tidak terluka sedikit pun akibat serangan sebelumnya dan langsung pergi melindungi Xiaoyan. Pada momen ini Xiaoyan secara tidak sengaja menyadari kalau sambaran petir itu tampaknya mampu meningkatkan kualitas boneka siluman miliknya. Beberapa saat kemudian awan hitam di langit pun perlahan menyebar. Hal ini menandakan kalau fenomena petir telah berakhir sepenuhnya. Selama periode perbaikan pil ini, Xiaoyan juga mendapatkan keuntungan besar dan berhasil mencapai puncak bintang 6 Do Huang. Karena hanya perlu sedikit usaha untuk mencapai terobosan, Xiaoyan pun mencoba menyerap energi di sekitarnya. Tetua Sukian dan yang lainnya jelas memahami kondisi Xiaoyan itu, di mana dia akan segera melakukan terobosan. Selama beberapa hari ini, para siswa yang berkeliaran di sekitar area pelatihan Xiaoyan pun semakin merasa kagum dengan kemampuannya. Meski usia mereka tidak berbeda jauh, tetapi Xiaoyan berada pada tingkatan yang sulit untuk digapai. Tak terasa 4 hari pun telah berlalu sejak Xiaoyan memulai pelatihannya. Hingga akhirnya sosok pemuda berjubah hitam itu pun perlahan membuka kedua matanya diiringi dengan aura megah yang melonjak ke segala arah. Setelah memastikan kalau kekuatannya kini telah mencapai bintang 7 Do Huang, Xiaoyan pun tampak merasa lega dikarenakan celah menuju Dozong terasa semakin dekat. Dengan begitu, kesempatan untuk menemui Xun-Er di masa depan akan menjadi semakin besar. Pada momen ini, Xiaoyan kembali teringat hari di mana wakil komandan pasukan Lingkuan datang ke Akademi Jianan dan membawa Xun-Er pergi. Kala itu, Xiaoyan memang hanyalah seorang dadoushi biasa.
Namun setelah perkembangannya beberapa tahun ini, dia yakin si Ling Quan tidak akan bisa bertindak sombong di hadapannya lagi. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu bangkit dari tempat pelatihannya dan memutuskan untuk pergi ke dataran tengah dalam waktu 3 hari ke depan. Namun sebelum itu dia harus membicarakan masalah ini kepada tetua Suqian dan yang lainnya. Di situ Xiaoyan lalu menghampiri Xiaoli dan meminta tolong kepadanya agar mengirim seseorang kembali ke Jiama dan menyerahkan pil tingkat 7 ini kepada Medusa. Singkat cerita, semua orang lantas pergi ke pintu gerbang Akademi Jianan untuk mengantar kepergian Xiaoyan. Karena Xinlan belum mencapai tingkat dewang dan tidak bisa terbang, tetua Suqian pun memberikan salah satu kapal kepada Xiaoyan untuk digunakan dalam perjalanan kali ini. Setelah berpamitan dengan semua orang, Xiaoyan pun secara resmi memulai petualangan barunya menuju dataran tengah. Selain Xinlan, dokter peri kecil dan juga Xian pun ikut pergi bersama Xiaoyan. Alasan mengapa dia membawa Xian adalah karena rahasia yang berkaitan dengan wujud aslinya kemungkinan bisa saja terungkap di dataran tengah nantinya. Tak lama setelah itu, Xinlan lalu memberitahu Xiaoyan kalau mereka ingin mencapai dataran tengah, mereka harus pergi ke sebuah kota bernama Horizon terlebih dahulu. Di tempat itu, mereka bisa menggunakan wormhole untuk mempersingkat waktu perjalanan. Wormhole sendiri merupakan sebuah alat aneh yang diciptakan oleh elit Douzon menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi yang berbeda. Jika dihitung secara normal, seorang Douzong setidaknya membutuhkan waktu setengah tahun dari wilayah Black Corner untuk bisa mencapai dataran tengah. Namun selama mereka menggunakan wormhole, perjalanan ini hanya akan memakan waktu 1 bulan saja. Akan tetapi untuk bisa mengaktifkan portal teleportasi ini, seseorang harus memiliki kekuatan setingkat Douzong agar portal tersebut dapat terbuka. Xinlan juga memberitahu Xiaoyan kalau wormhole ini hanyalah salah satu alat spesial di Central Plains. Setelah Xiaoyan tiba di sana nanti, Xinlan yakin dia pasti akan dibuat kagum dengan berbagai hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Singkat cerita, setengah bulan pun telah berlalu sejak perjalanan ini dimulai. Dan akhirnya pemandangan sebuah kota besar pun mulai terlihat di balik pegunungan. Tepat ketika kelompok Xiaoyan akan memasuki area kota, seorang lelaki tua dengan sayap doki di punggungnya pun tiba-tiba muncul dan menghentikan Xiaoyan. Dia lalu mengatakan kalau kendaraan terbang tidak diperbolehkan melintas di langit kota Horizon ini. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun seketika maju dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota Horizon dan belum mengetahui peraturan yang berlaku. Begitu melihat Xiaoyan, pria tua itu pun langsung menyadari kalau pemuda ini adalah seorang ahli Do Huang. Selain itu, para gadis yang berada di belakangnya juga tampak sangat kuat, terutama dokter peri kecil. Ekspresi pria tua itu pun perlahan berubah. Dia lalu memberitahu kepada Xiaoyan kalau dia bisa memarkirkan kendaraannya di tempat khusus milik klan Luo yang terletak di pintu gerbang kota. Di situ Xinlan tampak berbisik kepada Xiaoyan dan menjelaskan kalau wormhole adalah portal yang dimiliki oleh klan Luo ini. Selain itu, klan Luo sendiri memiliki seorang leluhur yang berada di bintang 5 Douzong. Setelah mendengar penjelasan Xinlan, Xiaoyan kemudian bertanya kepada pria tua itu terkait wormhole yang ada di kota Horizon. Lelaki tua itu lantas memberitahu kalau Xiaoyan sedang kurang beruntung, dikarenakan wormhole saat ini sedang dalam fase perbaikan dan masih belum bisa digunakan. Bahkan leluhur klan Luo kabarnya sedang merekrut para elit Douzong untuk membantunya mengatasi masalah ini. Oleh sebab itu, dia menyarankan kepada Xiaoyan agar menetap di kota terlebih dahulu sambil menunggu wormhole selesai diperbaiki. Singkat cerita, Xiaoyan pun pergi memasuki kota dan beristirahat di salah satu penginapan. Keesokan harinya, kelompok Xiaoyan pun berencana pergi ke pusat kota untuk melihat wormhole yang sedang diperbaiki. Jika situasi memungkinkan, maka Xiaoyan akan membiarkan dokter peri kecil selaku elit Douzong untuk membantu mempercepat pemulihan portal tersebut. Namun di situ sebuah keributan tiba-tiba saja terjadi di jalan utama kota. Terlihat ada seorang gadis kecil melintas dengan kecepatan tinggi sambil mengendarai seekor makhluk bersayap yang berwarna merah api. Arogansi pun terlihat jelas di kedua tatapan matanya. Begitu melihat kelompok Xiaoyan menghalangi jalan, gadis kecil ini pun tampak berteriak marah dan berniat menyerang Xiaoyan dengan sebuah cambuk yang ada di tangannya. Pada momen ini wajah Xiaoyan tampak sangat tenang. Dia hanya sedikit bergerak dan langsung menarik cambuk tersebut hingga membuat gadis itu terbanting cukup keras. Tindakan ini jelas membuat kemarahannya semakin menjadi. Gadis kecil itu lantas berteriak dan memanggil para penjaganya agar segera datang dan membunuh Xiaoyan. Dalam sekejap, dua lelaki tua pun muncul dan langsung mengepung Xiaoyan. Dari penampilannya, kedua sosok ini setidaknya berada di bintang 6 Do Huang.
Setelah kedua penjaganya ini muncul, sang gadis kecil yang tidak lain adalah cucu kesayangan dari leluhur klan Luo itu pun tampak tersenyum arogan. Dia lalu menatap ke arah Xiaoyan dan memerintahkannya agar segera berlutut dan memohon ampun. Tepat ketika kata-kata ini terdengar, dokter peri kecil pun seketika muncul di hadapannya dan langsung mendaratkan sebuah tamparan keras di wajah gadis kecil itu. Tindakan ini jelas membuat kedua pengawal terbakar amarah dan langsung melesat bagaikan kilat ke arah dokter peri kecil. Namun di situ Xiaoyan tiba-tiba muncul dan memblokir mereka berdua, layaknya sebuah tembok batu yang tidak bisa ditembus. Setelah benturan keras terjadi, kedua pengawal itu pun sontak menyadari seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Meskipun usianya masih muda, tetapi kekuatannya sangatlah menakutkan, bahkan sulit untuk ditandingi para ahli dari klan Luo. Oleh sebab itu, mereka pun memberitahu identitas sang gadis kecil sebagai nona muda klan Luo dan meminta kepada Xiaoyan agar bersedia untuk melepaskannya. Namun karena gadis kecil ini tidak bisa menunjukkan sopan santun sedikit pun, dokter peri kecil pun merasa geram dan kembali menamparnya. Tak lama kemudian, sebuah aura megah pun tiba-tiba melonjak dari pusat kota diikuti dengan kemunculan seorang lelaki tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah leluhur dari klan Luo. Leluhur ini bernama Luo Cheng dan merupakan elit Douzong bintang 5 yang disebutkan Xinlan sebelumnya. Seluruh anggota klan Luo dan para ahli yang ada pun seketika menunduk dan memberikan hormat atas kedatangannya. Bagaimanapun dia adalah seorang leluhur sekaligus petarung terkuat di kota Horizon. Tak lama kemudian Luo Cheng lalu menyapu pandangannya ke arah kelompok Xiaoyan. Menurut pengamatannya, mereka seharusnya berasal dari tempat lain dan bukan penduduk asli kota ini. Pada awalnya Xiaoyan tidak berniat membuat masalah dengan fraksi manapun dan hanya ingin pergi ke dataran tengah dengan tenang. Namun tampaknya klan Luo tidak berniat menyelesaikan masalah ini dengan damai. Meskipun Luo Cheng sendiri adalah Douzong sejati, tetapi Xiaoyan sangat percaya diri dengan kemampuannya saat ini. Terlebih dia masih memiliki boneka siluman yang mampu bersaing dengan bintang 6 Douzong. Sementara pikiran ini berkecambuk di dalam hati Xiaoyan, dokter peri kecil tiba-tiba melangkah maju sembari melepaskan aura megah yang tidak kalah dengan Luo Cheng. Kejadian ini jelas membuat semua orang terkejut bukan main. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang elit Douzong yang masih begitu muda. Setelah menyadari kalau pihak Xiaoyan memiliki elit Douzong sekuat itu, ekspresi Luo Cheng pun seketika berubah. Dia lantas meminta maaf kepada Xiaoyan atas segala kekacauan yang disebabkan oleh cucunya itu. Karena tidak ingin menyinggung kelompok Xiaoyan lebih jauh lagi, Luo Cheng pun segera memerintahkan para penjaga agar membawa kembali nona muda secepatnya. Xiaoyan pun tampak cukup puas dengan tindakan tegas yang dilakukan Luo Cheng itu. Karena tidak ada lagi yang perlu dilakukan, Xiaoyan lantas memimpin dokter peri kecil dan juga Xian untuk pergi meninggalkan area tersebut. Luo Cheng pun seketika tercengang ketika mengetahui kalau ternyata Xiaoyanlah pemimpin dari kelompok itu dan bukan dokter peri kecil. Tepat ketika Xiaoyan mulai berjalan menjauh, Luo Cheng pun tiba-tiba bersuara dan meminta Xiaoyan untuk tetap tinggal sejenak. Dia berharap dokter peri kecil bersedia membantunya untuk memperbaiki portal teleportasi. Xiaoyan pun menjawab kalau mereka bisa saja membantu, dengan syarat Luo Cheng harus memberikan imbalan sebagai kompensasi atas kekacauan yang baru saja terjadi. Setelah termenung beberapa saat, Luo Cheng pun mulai bersuara dan mengatakan kalau dia bersedia memberikan intikor magical beast tingkat 7 kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tampak tertarik dengan tawaran ini. Dia pun bertanya apakah Luo Cheng memiliki intikor dari naga skorpion binatang racun langit. Luo Cheng pun menjawab kalau jenis magical beast tingkat 7 ini sangat langka dan sulit ditemukan. Oleh karena itu, klan Luo jelas tidak memilikinya. Namun meski begitu, Luo Cheng memiliki intikor naga skorpion yang masih berada di tingkat 6. Dia tidak tahu apakah perbedaan satu tingkat ini dapat diterima oleh Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tampak bersemangat. Meskipun berbeda satu tingkatan, tetapi itu berasal dari jenis magical beast yang sama. Terlebih benda ini merupakan bahan terakhir yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun. Jika kedepannya mereka tidak berhasil menemukan intikor naga skorpion tingkat 7, maka benda ini dapat dipakai sebagai pengganti walaupun efeknya jelas akan menjadi jauh lebih lemah. Setelah kesepakatan ini disetujui, Luo Cheng lalu memimpin jalan dan membawa kelompok Xiaoyan menuju lokasi wormhole berada. Sesampainya di sana, Xiaoyan dapat melihat sebuah platform batu yang cukup besar. Selain itu, ada cukup banyak ahli dari klan Luo yang tampak bersiaga di sekitarnya. Di antara mereka juga terdapat 2 orang asing dengan pancaran aura yang cukup kuat.
Menurut penglihatan Xiaoyan, mereka berdua setidaknya berada di bintang 2 Douzong. Selang beberapa waktu, Luo Cheng lantas memperkenalkan kedua ahli yang diundangnya itu kepada Xiaoyan. Mereka adalah tetua Han dan juga tetua Xi. Namun begitu melihat kelompok pemuda seperti Xiaoyan, kedua tetua ini pun seketika menunjukkan ekspresi mengejek. Mereka bahkan tidak yakin apakah kelompok Xiaoyan dapat berguna dalam proses perbaikan wormhole tersebut. Pada saat ini Xiaoyan hanya mengabaikan mereka berdua dan segera meminta dokter peri kecil agar memeriksa platform batu yang ada di hadapannya. Begitu dokter peri kecil bertindak dan mengerahkan aura megah di dalam tubuhnya, Tetua Han dan juga Tetua Xi yang awalnya bersikap sombong pun seketika tercengang. Mereka jelas memahami kalau gadis muda ini memiliki kekuatan yang setara dengan Luo Cheng. Oleh sebab itu mereka berdua pun sontak dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Karena tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi, Luo Cheng kemudian maju ke platform batu dan meminta para elit Douzong yang hadir agar segera menyalurkan kekuatan spasial ke dalam portal tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki wormhole ternyata tidak begitu lama seperti yang Xiaoyan pikirkan. Hanya dalam waktu 1 jam para elit Douzong itu tampak berhenti menyalurkan energi spasial dan perlahan membuka kedua mata mereka. Dalam sekejap wormhole itu pun mengeluarkan daya hisap yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan kalau portal tersebut sudah kembali berfungsi dengan normal. Sesuai kesepakatan, Luo Cheng lalu menyerahkan sebuah kotak giok berisikan inti core tingkat 6 yang dia janjikan sebelumnya kepada Xiaoyan. Di saat yang bersamaan, daya hisap yang dipancarkan wormhole tiba-tiba meningkat seakan lepas kendali. Segala sesuatu di sekitarnya pun tampak tersedot ke dalam lubang hitam. Hingga akhirnya kelompok Xiaoyan pun ikut terseret masuk ke dalam portal tersebut.